Eh, jatuh. Siapa tadi itu ngambil? Dua ya? Dua, kira satu. Ada ya? Oh iya, dibawa ke anu itu. Tidak diambil gitu, diamankan saja. Enggak sih, diamankan. Masyarakat pengunjuk rasa dari aliansi masyarakat menolak tambang masih melakukan bertahan meski saat ini di tengah gempuran pembubaran paksa oleh aparat kepolisian. Warga tetap bertahan. Nah, tadi aparat Satpol PP mengawali dengan membongkar tenda para masa pengunjuk rasa yang bertahan. Nah, tuntutan para warga untuk bertahan adalah mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini gubernur, untuk mencabut izin tambang di Kalukku Barat, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan Desa Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan juga di Salaja, Kabupaten Pasangkayu. Nah, aksi ini merupakan aksi puncak yang kemudian dilaksanakan pada hari ini. Namun sayangnya hingga hari ini gubernur dikabarkan masih berada di luar Sulawesi Barat, sehingga masa memilih untuk bertahan di lokasi pengunjuk rasa di tepat di samping pintu masuk kantor Provinsi Sulawesi Barat. Nah, aparat sudah mulai bersiap. Aparat mulai bersiap. Untuk kemudian mobil Barakuda dari Polresta Mamuju sudah mulai mengambil ancang-ancang kemudian untuk melakukan kepada ulah. Water cannon dari Barakuda sudah mulai dilayangkan oleh aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa. Masa kemudian masih bertahan. Nah, tadi ID card saya terjatuhkan kawan di lokasi kejadian dan tak bisa lagi di sana. Kantor gubernur berada di sini. Masih ada aparat Sabara dan Brimob bersiap di belakang.
pengunjuk rasa masih cukup banyak di Termas semuanya. Ini temukan water cannon ke berikutnya dari aparat kepolisian yang dilakukan secara perlahan. Diguyur teman-teman, pemirsa Negora.id, untuk segera men-share gambar ini karena sekitar 5 menit lagi saya akan mengakhiri siaran langsung ini untuk mengambil gambar video. Warga masih bertahan. Hingga pada pukul 20.04 situasi terkini di tidak didapat, minta dikarpudi kalau dicari. Kenapa jatuh? Jatuh, lepas. Lari sih tadi. Lepas saya tumpaknya. Jadi kartu di sana, makanya tidak tergantung. Penyemprotan ketiga akan dilakukan lebih dekat lagi. Barakuda akan lebih dekat lagi, mendekat ke masa aksi untuk menyemprotkan air yang lebih kencang lagi, kawan-kawan. Ada rokok kita, rokok guys, kasih. Air mungkin. Oh, Aus pa? Iya, ente nafas. Dari agak tadi. Apa dia? Pas sana. Oh. Oras ko yun tadi. Iya. Bukan tadi. Oh iya, Kali pura. operasi pas sampai pura-pura. Kenapa cepat sekali nih? Apa asing? Iya. Belajar anak, itu anak baru datang dari Pak Yudi. Usur ya Yudi tadi, yang sana dulu ya. Inilah warga sudah 1 jam melakukan zikir untuk kemudian menghadapi aparat kepolisian yang hendak melakukan pembubaran pada aksi mereka.
Dari baterai sudah mulai merah ini. Siapa tadi? Sudah mi amin tadi. Tadi sudah. Oh, amin tadi. Iya. Oh iya. Lihat tadi. Enggak apa-apa. Iya. Tadi pulang lagi. Oh, pulang ini kayak tapi ay. Lagi diambil, Sejumlah kawan jurnalis juga masih berkumpul di, ada juga LBH masih berkumpul di lokasi untuk membersamai aksi warga. Kemudian inilah salah satu jurnalis 60 penonton ini. Untungan di laut. Kira saya pilih saya. Jadi aparat kepolisian sudah berbaris setelah mengeluarkan semprotan water cannon peringatan sebanyak 2 kali dan warga masih bertahan di lokasi. Nah, kemungkinan besar aparat kepolisian akan mengambil langkah tegas untuk membubarkan para massa aksi dengan sejumlah dengan puluhan atau mungkin ratusan aparat personil kepolisian dari gabungan Polresta Mamuju dan Polda Sulbar. Nah, tadi Kapolresta Mamuju telah melakukan negosiasi sejak sore, namun informasi yang kami terima bahwa Pemprov Sulawesi Barat tidak menginginkan adanya warga atau peserta demonstrasi yang menginap di kantor Gubernur Sulawesi Barat sehingga mengambil langkah tegas. Padahal warga telah berjanji bahwa akan menginap secara tertib dan tidak merusak fasilitas yang ada di kantor Gubernur. Jadi aliansi ini tergabung dari 3 wilayah. Jadi aparat kepolisian masih berhati-hati dalam mengambil langkah seperti apa, sehingga sampai saat ini aparat kepolisian masih
hanya bersiaga dan melakukan tembakan peringatan kepada massa pengunjuk rasa. Jadi warga tadi sholat berjamaah di sini, kemudian juga berzikir bersama terkait aksi yang dilakukan, tuntutan mereka untuk bagaimana izin tambang pasir yang berada di muara Sungai Kalukku dicabut. Hal itu mengingat tuntutan warga bahwa abrasi di Sungai Karosa, di Sungai Kalukku sudah mengikis pemukiman warga, sehingga kekhawatiran warga jika tambang pasir berada di wilayah itu di muara Sungai Kalukku, maka akan mengancam keberadaan perkampungan mereka. Selain itu, warga juga di Karosa yang mayoritas nelayan mengaku bahwa mata pencarian mereka terganggu jika tambang pasir beroperasi di muara sungai, yang menyebabkan hasil tangkapan mereka jauh atau tidak, sehingga warga khawatir bahwa mata pencaharian mereka yang selama ini bertahun-tahun dijalani akan berhenti. Nah, sudah 15 menit sejak water cannon pertama dilayangkan. Hingga kini aparat kepolisian masih berjaga-jaga, iya, dan masih mengambil langkah yang cermat. Abang Fikar, mohon maaf saya tak bisa membalas WhatsApp karena sedang live. Coba Fikar. Iya. Belum merapat kok, apa main di kamar saja ini? Duh. Kenapa di kamar kau saja Fikar? Sini kau, saya tanya. Kedengaran itu masuk? Iya. Oh, kita kak. Fikar, ke sini kau. Jangan kau memantau, enggak mulu pengawas. Minta video ini. Hah? Minta video lagi, tapi live kak ya? Iya, kan. Mau chaos, kawan-kawan merapat. Jangan biarkan rakyat sendiri. Di dan anu apa Pak di WA aku tadi. Hah? Di WA. Oh, saya kira Fikar ya. Nah, lihat tadi di sini cuma enggak kan. Nah, lihat aja tadi di live cuman ya aparat Satpol PP kembali turun untuk mengambil langkah akan membubarkan warga. Masih melakukan negosiasi aparat kepolisian dan Satpol PP di lokasi kejadian untuk meminta warga membubarkan diri.
Inilah warga yang bertahan di kantor gubernur. Berhadapan-hadapan dengan aparat kepolisian serta barakuda dan pasukan berpengaman lengkap. Polisi masih melakukan negosiasi dengan warga untuk menghindari bentrok antar pengunjuk rasa yang kemudian perjuangan warga ini sungguh gigih yang telah sejak tadi nah, kondisi ini sudah bertahan berjam-jam, kawan-kawan. Warga tetap gigih, yang kemungkinan akan terjadi pengusiran paksa oleh aparat kepolisian. Bersama seorang jurnalis dari AJI yang kemudian juga gigih dalam mengawal masa aksi. Kawan-kawan, saya tidak bisa terlalu menunjukkan wajah warga untuk menghindari privasi dari mereka. Untuk wawancara agak sulit dilakukan karena berhubung aparat kepolisian berjaga-jaga untuk menembakkan water cannon, sehingga konsentrasi warga untuk menjaga barisan tidak bisa kita kendorkan. Ya, ini saksi. Apa tuntutannya ini, Pak? Ya. Harus tambang semua harus cabut, harus tidak ada lagi tambang, harus Selandia maupun kalau Iya. Apa dampaknya ini, Bang, untuk warga kalau ada tambang? bilang gitu, mata pencarian warga hilang, kita sudah tidak bisa lagi mencari ikan, petani juga, dampak lingkungannya, kampung juga hilang. Ini aksi sudah berapa kali dilakukan? 2 kali ya. Ini sudah berjilid-jilid ya rupanya ya. Nah, warga yang bertahan, ada perempuan dan anak-anak juga. Aparat Satpol PP masih, saya masih mencari ID card kawan-kawan. ID card saya hilang, aduh. Jadi Saya ini ID cardnya hilang. Jadi sejumlah massa ini tergabung aliansi masyarakat yang terdampak di lokasi tambang. Gimana ini ketua? Ada kartu hilang, cek gerakan dulu anggota. Cari dulu. Wawancara dulu. Sudah. Pendemo. Jadi betul sebagian warga yang tadi perempuan dan anak-anak sudah di amankan terlebih dahulu untuk menghindari bentrok susulan. Namun masih ada juga beberapa warga, ibu-ibu, perempuan dan beserta anak yang masih bertahan. Nah, ini perjuangan murni dari rakyat yang kemudian sampai hari ini tetap gigih dalam bertahan di lokasi unjuk rasa.
Nah, kami juga sudah wawancari beberapa koordinator aksinya siang tadi bahwa mereka tidak akan meninggalkan tempat jikalau tuntutan mereka untuk pencabutan izin tambang pasir di 3 wilayah tersebut tidak diindahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat. Nah, masih terjadi negosiasi antar warga. Aparat kepolisian pun masih menghindari bentrok langsung antar warga. Ini demi menghindari bentrok antar warga. Nah, oke, aparat mundur, kita mundur juga. Jadi sejak pukul 9.30 masa sudah bertahan di lokasi. Dan Panji, putar penon ketiga kembali akan di Awas. Kasihan. peringatan kembali dari aparat kepolisian untuk warga. Kawan-kawan, mengingat handphone saya sudah 10%, kemungkinan live saya sesaat bertahan 5 menit. Mati rokoknya. Oh, bukan hanya dari pakai kita yang bukan. Depan itu kan sudah ke belakang. Ini dari pagi. Iya tuh, silat. Saya belum juga mandi.
Siapa lagi live sini? Ada Tribun. Ada live mana tuh? Jadi 10 menit ke depan teman-teman bisa beralih ke Tribun Sulbar. Berhubung HP-nya masih full, akan live di akun Om Abang Jalal, kebetulan kawan-kawan di sini sudah pada minum kopi tadi di warkop. Tapi kopi anu Bang, kopi hitam. Ada 100. Tadi kartu ya tadi ya. Tidak ada. Warga-warga yang kemudian bertahan, ada ibu-ibu, gadis, remaja perempuan, ada orang tua juga yang kemudian bertahan di lokasi. Jadi masa ini sudah sangat sebagian berkurang dari jumlah masa aksi tadi, berhubung tadi yang siang yang itu banyak anak-anak, ibu-ibu, kemudian orang tua. Jadi untuk menghindari kesehatan mereka, para maksa yang lanjut usia telah dipulangkan dan diistirahatkan di rumah kerabat di Kota Mamuju. Siap. Abang Ediat Majaya Jawi. Ini handphone kalau sudah mati, berhenti live berarti sudah mati. Kemungkinan bertahan sisa 10 menit. Untuk beralih selanjutnya di teman-teman mana Tribun? Masih Tribun? Oh, belum live, masih menulis artikel. Baik, hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan upaya persuasif untuk berdialog dengan massa aksi, dan aparat kepolisian sampai hari ini sudah 3 kali mengeluarkan peringatan, tembakan water cannon kepada massa aksi. Namun hingga saat ini massa aksi masih bertahan di posko yang telah dibangun. Sebelumnya 30 menit yang lalu Satpol PP telah melakukan pembongkaran tenda yang dibangun oleh massa aksi. Kemudian tendanya diamankan oleh aparat Satpol PP. Nah, menurut koordinator aksi yang dari keterangannya siang tadi, bahwa massa aksi akan bertahan hingga tuntutan mereka terkait pencabutan izin tambang di Kaluku Barat, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kaluku, di Desa Karosak, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Saraja di Pasangkayu dicabut. Hingga saat ini Gubernur Sulawesi Barat dikabarkan tidak berada di Sulawesi Barat dan sedang melakukan pertemuan dengan Kementerian Transmigrasi di Jakarta bersama 6 bupati se-Sulawesi Barat. Begitupun dengan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang tidak berada di Mamuju dan sedang berada di Jakarta. Untuk menghindari phishing publik, muka reporter di belakang layar saja Abang. Jadi
reporter Tribun Timur masih nyebat, masih nyebat untuk kemudian nanti akan menyiarkan. Aparat kepolisian masih berjaga. Aparat kepolisian sampai hari ini masih melakukan negosiasi persuasif dengan pengunjuk rasa. Tadi telah diperingati bahwa untuk pengunjuk rasa agar membubarkan diri secara sukarela. Namun warga yang kekeh bertahan untuk menuntut tuntutan pencabutan izin tambang di 3 wilayah yang telah saya sebutkan. Nah, untuk informasi lokasi-lokasi tambangnya telah ditulis di website nekora.id. Kawan-kawan bisa membaca ulasan-ulasan di artikel tersebut.